Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan fikih, yaitu tentang bab 3, materi mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Baik, materi akan saya sampaikan walaupun hanya sebagai singkat, akan tetapi insya Allah dengan rasa singkat ini materi sedikit bisa dipahami baik dari peserta didik itu sendiri ataupun diri saya sendiri. Kemudian sholat itu diwajibkan kepada semua muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal ini adalah orang yang sudah baligh atau berakal. Dalam arti baligh, misalkan pada siswa kelas atau umur 9 tahun yang sudah baligh berarti wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kemudian untuk siswa laki-laki berumur 9 ke atas atau yang sudah sunat atau khitan, itu wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Dalam hal ini adalah umur 9 ke atas. Kemudian orang yang terkena beban syariat, artinya yang dibolehkan untuk tidak untuk meninggalkan sholat 5 waktu itu, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, itu adalah orang yang bukan mukallaf. Dalam hal ini agama Islam penuh dengan kemudahan, penuh dengan keringanan, penuh dengan rukhsah, ya, dalam bahasa agamanya adalah rukhsah. Kemudian semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya, sesuai dengan surat At-Taghabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Kemudian dalam melaksanakan ibadah sholat dalam hal ini, itu adalah rukun yang kedua. Kemudian yang paling agung itu termasuk adalah ibadah sholat yang 5 waktu. Terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Dalam kesempatan ini saya sebagai pendidik akan membahas mengenai kemudahan dan keringanan sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama adalah ketentuan sholat bagi orang yang sedang sakit. Saya ulangi lagi, saya ulas kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya atau sebagai orang muslim, sesuai dengan tingkat kemampuannya, orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Ada dalilnya enggak? Ada. Dalil-dalil sholat dalam Al-Quran. Ada pada surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki
syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya adalah dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat, dalam hal ini sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Itu diantara dalil-dalil sholat dalam Al-Quran. Kita kembali ke materi. Di sini Allah memberikan kemudahan kepada kita yang sedang terkena musibah atau dalam keadaan sakit. Jika orang tersebut dalam keadaan sakit, apa yang dilakukan? Apa cara untuk melakukan sholat fardu 5 waktu itu? Kemudian ketika kita tidak bisa berdiri, artinya dalam melakukan sholat, maka lakukanlah sholat dengan cara sambil duduk. Ketika kita tidak bisa menunaikan atau melaksanakan sholat dengan berdiri, maka laksanakanlah sholat dengan cara duduk. Kemudian bagaimana ketika sholat tersebut tidak bisa dengan posisi duduk? Maka sholat tersebut ditunaikan atau dilaksanakan dengan cara berbaring. Kemudian kalau sholat tersebut dilaksanakan atau dikerjakan tidak bisa berbaring, maka sholatlah dengan cara terlentang. Artinya tidak mampu berbaring karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk berbaring, maka sholatlah dengan cara terlentang. Ada lagi apa tidak? Ada. Ketika kita atau orang yang sedang sakit tidak bisa menunaikan ibadah sholat fardu dengan cara terlentang, maka diperbolehkan dengan cara atau dengan isyarat. Isyarat itu apa? Misalkan dengan kedipan mata atau dengan hati. Nah, itulah diantaranya tata cara sholat ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara berdiri, seperti halnya orang yang normal, sehat, dan tentunya selain sehat adalah berakal, karena syarat wajibnya adalah sehat kemudian berakal. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, sholli qa'iman fa illam tastati faqa'idan fa illam tastati fa alayya jambi. Yang artinya sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, jika kamu tidak mampu maka sambil duduk. Fa illam tastati fa alayya jambi, dan jika kamu tidak mampu maka sholatlah sambil berbaring, berbaring miring, ya.
Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian selain daripada hadis, dari dalil-dalil yang lain, dari surat atau firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Ini surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam melaksanakan sholat yang berkaitan dengan urusan kita, hablum minallah, dari urusan manusia kepada Allah, maka segala sesuatu yang dihadapkan kepada kita, itulah yang harus dikerjakan tanpa terkecuali. Maka sangat wajibnya sholat fardu 5 waktu itu, segala apapun harus ditempuh selagi nafas masih di kandung badan. Artinya apa? Artinya pada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya itu dilakukan secara berurutan atau kontinu, dengan tata cara tertentu yang pembahasannya itu ada materi lain. Sekarang tata cara sholat, kita berpindah ke tata cara sholat. Ini ulasan bagi orang yang sedang sakit. Yang pertama adalah tata cara sholat dengan cara duduk. Sholat dalam keadaan duduk itu dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri. Yang pertama adalah duduk menghadap kiblat dengan posisi iftiros, atau seperti duduk tahiyat awal. Jadi duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftiros. Iftiros itu seperti duduk pada tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan pada saat itu. Duhur, silakan dengan niat sholat duhur. Asar, sesuaikan dengan niat sholat asar, begitupun seterusnya. Kemudian bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Itu ketika duduk menghadap kiblat. Kemudian setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada, ya, dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, ya. Kemudian setelah iftitah membaca surat Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran atau surat-surat lain, baik surat pendek ataupun surat yang panjang, tergantung kemampuan hafalan dari orang tersebut. Kemudian sesudah ruku, kemudian sesudah itu ruku, ya, maksudnya yaitu dengan duduk membungkuk, membungkuknya sedikit, ya, ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal dengan cara duduk, ya, dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih i'tidal. Setelah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta
bacalah tasbihnya, atau jika tidak mampu, dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku, ya, kemudian duduklah kembali menyempurnakan rokaat yang kedua. Sebagaimana rokaat yang pertama, itu tata cara sholat dengan cara duduk. Yang kedua adalah sholat dengan cara berbaring. Adapun tata cara sholat dengan cara berbaring yaitu A. Yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa seorang yang sehat melaksanakan sholat dengan cara berdiri. Yang C, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga salam selesai. Sholat dengan cara terlentang nanti akan dibahas pada pertemuan kedua, berikut dengan hikmah sholat bagi orang yang sedang sakit. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk menyampaikan materi bab 3 tentang fikih, yaitu sholat bagi orang yang sedang sakit. Kami akhiri, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.